Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana ila syiratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa ba'atha bihi ilaina Muhammad ibn Abdillah shalawatullahi wassalamu alaihi fataha bihi a'yunan umyan wa udhunan summan wa quluban ghalfan akhrajan nasa bihi minadh-dhulumati ilan nur minadh-dhulumati syirki wal jahli ila nuril ilmi wat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin al-mab'uthi bil kitabil azizil hakim Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala idzan wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Baitul Ma'mur yang berbahagia, marilah kita senantiasa berikhtiar menjadi hamba Allah yang istiqomah di dalam bertakwa kehadirat Allah Rabbal Izzati. Istiqomah di dalam bertakwa maknanya adalah mari kita senantiasa menjaga di dalam 24 jam hanya diisi dengan kegiatan menunaikan perintah Allah dan bukan sebaliknya. Istiqomah di dalam bertakwa juga pastikan kemanapun kaki kita melangkah, berkendaraan atau berjalan kaki, pastikan tujuan itu adalah tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuan maksiat. Dua hal, waktu dan tempat, adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala kapan kita dimatikan. Karena itu ikhtiar yang paling bagus adalah kita istiqomah di dalam bertakwa, menjaga jalan, bahkan bahwa kita dalam posisi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah satu cara untuk menyambut himbauan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian wafat, kalian meninggal kecuali dalam kondisi muslim, selamat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah yang berbahagia. Banyak cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyayangi kita dengan sifat rahman dan rahimnya, agar kita dalam kondisi steady di dalam bertakwa kepada Allah. Salah satunya adalah agar kita memperhatikan sejarah, tarikh, kisah orang-orang terdahulu yang kita abadikan dalam Al-Quran. Kebaikannya perlu kita abadikan agar kita menjadikan dia sebagai tauladan. Kalau kejelekannya diabadikan di dalam Al-Quran agar kita menjadikan ia sebagai kewaspadaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah yang berbahagia. Salah satu hamba Allah Rasulullah yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim yang diberikan satu predikat Khalilullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah yang berbahagia. Awal dari kegamahan Nabi Ibrahim
digambarkan dengan kalimah wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Engkau yang memanggil, aku Allah yang akan menghidupkan dan mendatangkan. Dan fakta di pundak Nabi Ibrahim, keempat ekor burung itu hidup kembali. Maka Allah berfirman, wa'lam annallaha azizun hakim. Ibrahim, pahamilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha al-aziz al-hakim. Dua sifat Asmaul Husna itu menggambarkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala mampu menghidupkan, mematikan, menghidupkan kembali dari sesuatu yang tidak mungkin. Itu diabadikan termasuk 2/3 dari Al-Quran, diwariskan kepada para nabi-nabi agama samawi, dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Al-Quran. Dan kita umat akhir zaman juga masih bisa membaca itu. Kegamangan Nabi Ibrahim tergambar dalam kisah itu, diabadikan dalam kitab suci kita. Maka kita tidak perlu niru seperti Nabi Ibrahim, karena kisah Ibrahim diabadikan sampai kitab akhir zaman agar kita mengimani. Yang dibutuhkan adalah kita mengimani akhirat itu hak. Maka ketika kita tahajud, kita berdoa, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau penguasa langit dan isinya, Engkau raja bumi dan isinya, Engkau pemberi cahaya terhadap semua makhlukmu tidak pandang bulu. Itu menunjukkan kita mengimani. Hadirin, sekarang ini banyak orang yang mengaku beriman, bersumpah atas nama Allah, tetapi perilakunya lalai. Dampak dari itu semuanya, keluarga berantakan, tatanan masyarakat berantakan, undang-undang dilanggar, bahkan amanah diabaikan karena merasa esok tidak ada akhirat. Penyakitnya sebenarnya di situ. Maka pada kisah yang lain, Nabi Muhammad SAW ketemuan suku pedalaman dari Bani Arab itu, digambarkan wa qul a'rabiyyu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna lamma yadkhulul imanu fi qulubikum.
Wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalitkum min a'malikum syai'a innahu wal ghafurur rahim. Orang Arab Badui dari pedalaman itu datang di Masjid Rasul. Ketika ada para sahabat juga, dia matur, ya Rasulullah, amanna, kami bersumpah, kami beriman. Jibril datang mengkabarkan kepada Nabi. Kul, jawab Nabi, lam tu'minu, engkau belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kamu baru berislam. Ini berbeda hadirin. Mereka yang berlabel Islam mungkin masih standar banget, masih perlu apresiasi sosial, perlu gelar, kalau sudah habis haji dipasang, tujuannya untuk itu saja, bukan akhirat, karena dia sungguh tidak mengimani akhirat. Maka kita saksikan sebelum pemilu banyak orang mencari gelar haji, gambar ditampang dengan berjilbab. Begitu seterusnya, sandiwara itu meluluhkan hati banyak orang beriman. Maka hari ini kita saksikan kita ternyata salah pilih. Negeri kita diatur pada orang-orang yang kurang amanah. Kenapa? Kurang mengimani akhirat, sehingga rakyat harus ngawasi terus. Lengah habis aset kita. Itulah hadirin kelemahannya. Maka pada orang-orang Arab pedalaman itu Rasul mengatakan, kulam tu'minu, engkau belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan kami baru berislam, baru tunduk. Kok demikian Rasul? Lamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum bersemayam iman itu di hati kalian. Lalu wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalitkum min a'malikum syai'a. Jika andaikan engkau mengimani Allah dengan cara taat kepada Allah dan Rasulnya, senang atau duka, siang atau malam, sempit atau longgar rezeki kalian, tidak akan mengurangi kekayaanmu sedikit pun. Inilah hadirin ma'asyiral muslimin, Allahu ghafurur rahim. Kalau kita kaji lebih dalam hadirin, sesungguhnya kisah Nabi Ibrahim itu sebagai muqaddimah Allah memfirmankan masalah apa? Masalah sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalu fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mafhum mukhalafahnya, banyak orang enggak percaya kalau sedekah itu kelak akan tukul tumbuh menjadi 700 bagian. Maka muqaddimahnya Ibrahim harus diaktualisasikan dalam kisah Al-Qur'an. Sehingga kita percaya kalau berinfak, rasa iman harta kita itu harus kita perangi. Kenapa? Ajaran kita mengajarkan akhirat itu wal akhiratu khairul laka minal ula, harus lebih bagus daripada sekarang. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya spiritualitas yang sangat tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keimanan yang istiqomah di dada kita, sehingga kita hidup dengan iman, mati dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warhamna anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin ala mab'uthi bil kitabil azizil hakim Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin al-ayah.
Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih walana wa balligh mimma yurdika amalana wa khtim bis shalihah wa sa'ada ajalana wa tawaffana wa anta radin anna ya Allah wa tawaffana bi husnil khatimah wa tawaffana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wa ansur asyakira ila yaumiddin wa wasi' ala ibadikal mukhilin min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.